Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Wisnaldi dengan NIM 230101201301334 dari program studi peternakan Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktikum ilmu pemulihan ternak yang membahas tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas pada ternak. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang menunjukkan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh genetik, terutama gen-gen aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamila et al. 2014 yang menyatakan bahwa heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu genotip pada populasi dalam mewariskan karakter yang dimilikinya, atau merupakan suatu pendugaan yang mengukur sejauh mana keragaman penampilan suatu genotip dalam populasi, terutama yang disebabkan oleh peranan faktor genetik. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan data dari bobot lahir dan bobot sapi dari domba Garut, dan berdasarkan hasil perhitungan data praktikum diperoleh nilai heritabilitas dari bobot lahir domba yaitu sebesar 0,479 dan nilai heritabilitas bobot sapi domba bernilai 0,453. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas pada bobot lahir domba sebesar 0,479. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan suatu sifat pada keturunannya yang selanjutnya itu sebesar 47,9%. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas pada bobot sapi domba bernilai sebesar 0,453. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat kepada keturunan selanjutnya yaitu bobot sapi itu sebesar 45,3%. Kedua, nilai heritabilitas tersebut masih berada dalam rentang nilai heritabilitas yang benar, di mana rentang nilainya adalah berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kisaran nilai heritabilitas yaitu adalah antara 0 sampai 1. Pada heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi domba yang saya gunakan ini berada pada kategori yang tinggi karena nilainya lebih dari 0,3. Hal ini sesuai dengan pendapat Girsang et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pada umumnya nilai heritabilitas dikatakan rendah bila nilainya berkisar antara 0 sampai 0,1. Sedangkan bila nilainya 0,1 sampai 0,3 itu sedang, dan bila nilainya melebihi 0,3 itu termasuk angka yang tinggi. Nilai heritabilitas dapat berubah sesuai dengan jenis ternak, waktu, sifat ternak, populasi, bangsa, dan daerah di sekitar ternak. Nilai heritabilitas ini dipengaruhi oleh faktor genetik pada gen-gen aditif yang dimiliki oleh ternak. Tinggi rendahnya nilai heritabilitas akan berpengaruh terhadap seberapa besar karakter induk dapat diwariskan pada anaknya. Menurut Wulandari et al. Tahun 2016, jika suatu karakter memiliki nilai heritabilitas tinggi, maka dapat diartikan bahwa faktor genetiknya lebih berpengaruh daripada faktor lingkungannya. Rendahnya nilai heritabilitas pada sifat reproduksi daripada sifat produksi mengidentifikasikan perlunya peningkatan mutu genetik ternak bisa melalui perbaikan lingkungan yang efektif. Beberapa lingkungan dapat menyebabkan ekspresi perbedaan genetik yang lebih besar yang memperbesar keragaman genetik dan heritabilitas. Keadaan menyimpang pada suatu nilai heritabilitas dapat disebabkan karena nilai kalat bakunya lebih besar dari heritabilitas dari suatu ternak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Krishnamurti et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dikatakan menyimpang bila nilai heritabilitas tersebut di luar kisaran 0 sampai 1.
atau jika galat bakunya lebih besar dari nilai heritabilitas itu sendiri. Oke, yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik antar sifat adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Menurut Oktarina et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa korelasi genetik adalah keeratan hubungan antara suatu sifat dengan sifat orang lain. Semakin tinggi nilai korelasinya, maka semakin besar pula perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun ke arah negatif. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai korelasi genetik yaitu minus 1,7093. Nilai ini tidak termasuk ke dalam rentang korelasi genetik yang benar, yaitu minus 1 sampai 1. Namun masih terpaut berbeda angka pada angka desimalnya. Menurut Putra et al. Tahun 2014, angka negatif pada nilai korelasi genetik disebabkan nilai kuadrat tengah genotip lebih kecil daripada nilai kuadrat tengah galat. Korelasi genetik digolongkan positif dan tinggi menunjukkan bahwa beberapa gen yang sama mengatur ekspresi kedua sifat yang bersangkutan. Artinya seleksi untuk meningkatkan prestasi produktivitas sifat yang pertama akan diikuti oleh peningkatan prestasi pada sifat yang kedua. Bila koefisien korelasi antara dua sifat termasuk tinggi tetapi negatif, berarti pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi ke sifat yang kedua. Bila koefisien korelasi antar dua sifat termasuk rendah dan nilainya positif, berarti menunjukkan bahwa hubungan antar dua sifat tersebut lemah. Seleksi terhadap sifat pertama hanya mempengaruhi sedikit peningkatan penampilan pada sifat yang kedua. Dan bila koefisien korelasi antara dua sifat termasuk rendah dan negatif, berarti bahwa hubungan antara dua sifat tersebut lemah, sehingga seleksi terhadap sifat kedua dapat dilakukan secara terpisah. Menurut Peninta et al. 2020, korelasi antara sifat pada ternak disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang menyebabkan korelasi adalah peristiwa pleiotropi dan rangkaian atau linkage. Pleiotropi adalah peristiwa yang terjadi bila satu gen pada satu gen lokus atau set gen pada beberapa lokus mengendalikan dua atau lebih sifat yang berbeda. Jika dua sifat menunjukkan nilai korelasi yang tinggi, maka korelasi tersebut disebabkan oleh pleiotropi. Jika dua sifat menunjukkan nilai korelasi yang rendah, maka kedua sifat tersebut diwariskan secara bebas atau dikawal oleh gen yang berbeda. Contoh pleiotropi adalah gen-gen untuk meningkatkan pertumbuhan badan, mempengaruhi tinggi dan bobot badan. Yang terakhir adalah repibilitas. Repibilitas merupakan parameter genetik yang menunjukkan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh lingkungan permanen. Repibilitas adalah salah satu parameter genetik yang dapat digunakan untuk menduga nilai maksimal dari heritabilitas. Menurut Darwin et al. Tahun 2013, nilai repibilitas juga dapat digunakan untuk menduga besarnya suatu sifat yang diturunkan dari tetua kepada keturunannya. Karena nilai repibilitas dapat untuk menduga nilai maksimum dari heritabilitas sifat yang diketahui nilai repibilitasnya. Selain itu, menurut Un et al. Tahun 2016, nilai repibilitas berfungsi untuk mengetahui daya ulang suatu sifat yang dimiliki suatu individu selama hidup. Konsep repibilitas sangat erat hubungannya dengan heritabilitas dan berguna untuk sifat-sifat yang dapat diukur berulang kali selama ternak masih hidup dan juga selama hidup ternak tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai repibilitas, yaitu repibilitas antar kelas bobot lahir sebesar minus 0,008 dan repibilitas dalam kelas bobot sapi yaitu sebesar minus 0,0914. Nilai ini
tidak termasuk dalam rentang standar dari nilai repeatabilitas. Hal ini dikarenakan nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dan menunjukkan suatu kemungkinan sifat tersebut diulang selama ternak-ternak tersebut hidup. Pendugaan nilai repeatabilitas terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu 0,0 sampai 0,2 itu rendah, 0,2 sampai 0,4 itu sedang, dan lebih dari 0,4 itu tinggi. Nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 tidak mungkin terjadi secara biologis. Begitu pula dengan nilai repeatabilitas. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda. Metode statistik yang digunakan mungkin tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keragaman lingkungan yang berbeda, dari ragam analisisnya, terus kesalahan pengambilan data, dan lain-lain. Nilai repeatabilitas yang didapat menunjukkan bagaimana kemampuan suatu ternak mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Menurut Jamil et al., nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistatis, dan pengaruh lingkungan permanen. Keragaman genetik dan lingkungan rendah repeatabilitas berada dalam kategori tinggi, dan sebaliknya apabila keragaman lingkungan cenderung besar menyebabkan nilai repeatabilitas yang rendah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.